Ahmad akan menampilkan sebuah video hasil wawancara kami di Kampung Otak-Otak, RT 3 RW 1, Kelurahan Sayenam, Kabupaten Bintan. Selamat menyaksikan. Sebelumnya abang pernah dengar nggak apa itu TKI? Kalau dalam arti umum bang ya, tenaga kerja Indonesia. Itu aja yang saya tahu bang. Selebihnya Tahu nggak kalau TKI itu ada yang resmi dan ada yang tidak resmi? iya, Tahu kan? pernah dengar. Sebelumnya abang pernah nggak ditawarin atau siapa lah itu, entah tetangga abang atau kawan abang yang pernah nawarin abang, ada nggak? Untuk yang resmi apa yang nggak resmi nih? Kalau yang nggak resmi dulu. Yang nggak resmi belum pernah ditawari, cuma pernah dengar dari teman-teman ya, kayak mereka tuh ke Singapura atau ke Malaysia untuk berkunjung, tapi di lain sisi mereka juga ngambil kerjaan di situ bang. Kalau yang resminya belum pernah diajak sih bang. Jadi nih, seandainya abang ditawarin jadi TKI ilegal, apakah abang mau? Tidak bang. Tidak ya? Ya. Apa alasan abang nggak mau? Yang pertama kan bang, kalau ibaratnya ilegal bang, itu nggak menjamin kita selamat. Baru yang jelas resikonya tinggi. Nah, yang kedua, lapangan kerja pun memang kalau bisa dibilang di sini kan banyak, tapi nggak memiliki chance yang besar kan kayak kita gini lah kan. Tapi ya balik lagi lah bang, tergantung dari diri sendiri. Cuma kalau untuk saya bang, saya nggak mau ngambil bang. Yang apalagi orang tua masih di sini semua kan bang, orang tua pun pasti ngelarang. Kan didatangkan saya yang mbak. Udah sih kan dari tadi semua kan. Jadi abang tahu kan kalau misalnya TKI resmi itu syarat-syaratnya apa aja? TKI resmi ya? Ya, yang resminya. Kalau TKI resmi, kebetulan kemarin ada sosialisasi dari pihak imigrasi ya bang ya, ke kantor desa Teluk Sasa di tempat saya tinggal. Itu mereka memberi penjelasan bagaimana cara bekerja di luar negeri. Nah itu dari B to P, personal to personal, ataupun G to G, governor to governor. Ada juga yang dari perusahaan ke personal, dari personal ke perusahaan juga dijelaskan bagaimana cara mendapatkan visa. Itu juga udah dijelasin juga sih bang. Cuman kalau untuk pribadi belum pernah juga sih ada ajakan atau tawaran itu. Itu memang sebelumnya kami berterima kasih nih bang pada abang. Makasih banyak ya bang untuk waktunya yang sama-sama. wawancara. Tapi nggak tahu kan TKI itu sendiri apa? Enggak. TKI itu tenaga kerja Indonesia merujuk pada warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dan menerima upah. TKI ini sendiri ada TKI yang resmi dan tidak resmi. Kira-kira nggak tahu nggak yang resminya apa, yang nggak resminya apa? Kalau yang untuk resminya itu, warga negara yang bekerja di luar negeri dengan izin dari pemerintah, mereka mengikuti prosedur yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan untuk TKI tidak resminya atau ilegal, warga negara yang bekerja di luar negeri tanpa izin dari pemerintah. Jadi nggak ada tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri kan. Jadi kira-kira kakak ada nggak sih minatnya untuk kerja di luar negeri jadi TKI gitu? Ada sih kalau kayak
tahu gimana sih kayak Ternate Lintas gitu. TKI menurut saya itu adalah tenaga kerja Indonesia yang dimana pada umumnya warga-warga Indonesia bekerja ke luar negeri. Apa abang tahu kalau TKI itu ada yang Tahu? apa abang sendiri pernah ditawar jadi TKI? Kalau untuk ditawarin sih enggak sih, belum pernah. Apa abang sendiri berminat apabila ada ditawari untuk menjadi TKI? Saya sendiri berminat kalau kerjanya yang halal sih. Memang terima kasih untuk waktu abang yang saya Ya, tinggal. sama-sama. Kira-kira ibu tahu nggak sih apa itu TKI? Tenaga kerja Indonesia. Ibu tahu nggak kalau TKI itu dibagi menjadi dua, yang pertama ada TKI resmi sama tidak resmi. Kira-kira ibu pernah nggak ya ditawarin apa kerja di TKI gitu? Ibu berminat nggak kalau mau jadi TKI? Ya tergantung juga lah kalau dapat duit dapat ya kita kan hasil hasilnya juga kalau dapat majikan bagus ya kepingin gitu kan sebenarnya ada keinginan sih TKI itu dulu. Jadi ibu sendiri belum ada tawaran dari dulu. Ada TKI buat Terima kasih ya Bu. Abangnya tahu nggak kalau TKI itu ada yang resmi dan ada yang tidak resmi? Jadi kalau resmi itu dia di bawah pengawasan pemerintah, sedangkan yang tidak resmi itu tidak ada pengawasan pemerintah, jadi ilegal lah. Abang sendiri pernah nggak ditawarin untuk jadi TKI? Jadi luar negeri? Belum pernah ya? Kira-kira kalau misalnya ada yang menawarkan, abang kalau misalnya yang resmi ya, kalau yang resmi nggak mau ya. Ibu tahu nggak apa itu TKI? Jadi TKI itu tenaga kerja Indonesia, Bu. Orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ibu pernah dengar nggak? Tahu nggak kalau ada TKI yang resmi dan tidak resmi? Nggak tahu. Jadi TKI itu ada yang tidak resmi, Bu. Yang tidak resmi itu dia tuh ilegal, tidak lolos gitu. Tidak ada berkas-berkasnya, Bu. Jadi dia keluar negeri itu secara yang pakai cara yang tidak resmi, tidak melewati jalan gelap. Iya, jalan gelap itu, Bu. Jadi TKI yang nggak resmi itu, Bu, tidak ada berkas-berkasnya, Bu. Kalau misalnya ada kesalahan pas di luar negeri itu tidak bisa minta pertolongan sama Indonesia karena datanya nggak ada. Iya. Terus kalau yang resmi itu biasanya tuh datanya lengkap, terus dilindungi oleh kementerian langsung gitu, Bu. Misalkan kita ada masalah itu bisa dilindungi secara hukum. Ibu pernah nggak dapat tawaran buat jadi TKI? Tak pernah. Kalau di sekitar sini tuh ada nggak ya, Bu, yang menawarkan kayak gitu jadi untuk menjadi TKI? Tak ada. Tak pernah ada lah. Itu aja, Bu, yang saya. Makasih ya, Bu. Iya. Jadi sebelumnya Bapak pernah dengar Pak atau pernah tahu nggak terkait TKI, Pak? Belum pernah. Bapak belum pernah dengar tenaga kerja Indonesia? Oh, pernah dengar nggak? Nah, jadi Pak, TKI itu ialah contoh warga Indonesia bekerja di luar negeri dengan waktu tertentu dengan dikasih upah, Pak. Nah, jadi sebelum Bapak ini Bapak belum pernah ditawarin jadi TKI gitu ya? Belum pernah ya. Nah, jadi TKI itu sampai ke inisiasi itu. Iya, betul. Jadi Pak, saya jelaskan bahwa TKI itu terbagi dua, Pak. Ada yang TKI resmi dan ada TKI yang tidak resmi. Kalau TKI resmi itu biasanya dia terdaftar, Pak. Agen-agennya perusahaannya terdaftar di Desnaker. Kalau yang tidak resmi ini biasanya misalnya contoh ada misalnya Bapak punya kawan, terus punya kawan lagi, dia tuh datang ke Bapak mengiming-iming lah, membujuk Bapak misalnya dikasih berapa lah gaji sana, misalnya 5 juta lah, 5 juta. Setelah Bapak sampai ke sana, satunya Bapak tidak sesuai gajinya itu. Nah, yang ada Bapak di sana terpisah. Iyalah Bapak mau balik ya bisa. Nah, karena paspornya itu ditahan.
Tetapi jika Bapak pakai mengikuti TKI resmi ini, Bapak dapat perlindungan dari negara lain, perlindungan dari pemerintah, Pak. Seandainya nih ada yang nawarin Bapak mau tidak? Pikir dulu ya. Tapi misalnya resmi, ini Bapak sebenarnya punya anak tak? Udah umur berapa, Pak? Oh, masih kecil-kecil ya, Pak? Berarti misalnya seandainya anak Bapak udah besar umur 20 tahun ke atas, Pak, Bapak menyetujui tak anak Bapak tuh jadi TKI? Belum ada terpikir ke sana lah ya, Pak. Oh, oke Pak, kalau gitu, Pak. Kami ingin tahu aja gitu, Bapak pernah ditawarin atau tidak gitu. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, kami ada tugas wawancara dari kampus. Perkenalkan, nama saya Widya dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sebelumnya saya boleh wawancara Ibu? Boleh. Boleh perkenalkan namanya sih Ibu siapa? Bu Jumi. Ibu tahu nggak apa itu TKI? Kurang tahu. Jadi TKI itu tenaga kerja Indonesia. Dia tuh bekerja, orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ibu tahu nggak kalau TKI itu ada yang resmi dan nggak resmi? Nah, ada sih pernah dengar. Kayak ilegal gitu sejenisnya. Yang tidak resmi itu yang ilegal. Biasanya yang seperti itu, jika ada masalah di luar negeri, dia susah minta bantuan karena namanya tidak terdaftar. Kalau yang resmi itu biasanya gampang misalnya, tapi buat pendaftarannya emang agak susah, tapi kita aman di sana walaupun di luar negeri kita tuh dilindungi oleh negara. Di sini tuh ada nggak ya yang pernah ditawarin jadi TKI gitu? Belum pernah dengar. Kira-kira kalau Ibu ditawarin jadi TKI, Ibu mau nggak? Nggak mau. Makasih ya Bu. Kalau Bapak sendiri tahu TKI itu apa? Iya. Bapak tahu nggak kalau TKI itu terbagi dua, ada TKI resmi dan tidak resmi? Ya. Jadi Bapak sendiri pernah nggak ditawari TKI itu? Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada tawaran begitu, Bapak mau? Ya rasa kalau umur punya saya ini ada lagi tak mau lagi. Kalau lah misalnya anak Bapak yang ditawarin, Bapak mau? Kalau anak saya pun dia ada sekolah dulu lah. Sekolah dulu, saya sekolah nanti dia punya pilihan masing-masing. Iya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Jadi TKI Kak, tenaga kerja Indonesia, orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kakak pernah dengar nggak kalau TKI itu ada yang resmi dan tidak resmi? Tidak pernah sih. Menurut Kakak yang nggak resmi itu gimana? Yang surat-surat ilegal? Ya itu dia ilegal, nggak ada kayak surat-suratnya, nggak ada urusan administratifnya. Terus kalau dia ada masalah di luar negeri, dia itu nggak bisa minta bantuan hukum karena dia tidak terdaftar. Apa kira-kira kalau ditawarin menjadi TKI mau? Ibu tahu nggak tentang TKI? TKI belum tahu sih. TKI itu tenaga kerja Indonesia. Iya. Jadi TKI itu ada dua Bu, yang resmi dan tidak resmi. Yang resmi itu di bawah pengawasan pemerintah, sedangkan yang tidak resmi itu tidak di bawah pengawasan pemerintah. Kira-kira Ibu sendiri berniat tidak jadi TKI? Atau ada nggak yang pernah nawarin Ibu jadi TKI? Tapi kalau untuk diri sendiri kayaknya. Jadi kira-kira kalau ada yang ditawarin mau resmi nggak resmi itu nggak mau. Waktu itu ada nggak ya yang jadi TKI atau kerja di luar negeri? Nggak ada ya Bu? Oke. Ya segitu aja pertanyaan Bu. Terima kasih Bu. Jadi Bu, sebelumnya Ibu pernah tahu tidak tentang TKI ini Bu? Belum pernah ya? Jadi Bu, TKI ini adalah perpindahan penduduk ke suatu negara. Tetapi Bu, TKI ini dia terbagi dua Bu, ada TKI resmi dan TKI tidak resmi. Sebelumnya Ibu belum pernah tahu ya kalau TKI itu ada yang tidak resminya? Langsung tanpa paspor. Tanpa paspor ya, betul Bu. Jadi kalau TKI tidak resmi ini Bu, biasanya mereka penyalurannya itu mungkin calo-calo, dia datang ke desa, ke desa-desa dengan tujuan atau menuju
mengiming-imingi dengan gaji yang tinggi, terus yang fasilitasnya terjamin di sana. Tak taunya setelah kita sampai ke sana, kita dibiarkan. Nah, kalau TKI yang resmi ini dia terjamin Bu. Kalau misalnya tak ada nanti anak ibu ditawarin menjadi TKI, itu boleh-boleh saja Bu. Tapi harus dengan penyalur yang resmi. Penyalur yang resmi ini biasanya berkas-berkas dan dokumen-dokumennya itu lengkap Bu. Seperti misalnya perusahaannya tuh, paspornya tuh udah terdaftar Bu. Nah, jadi misalnya nih Bu, ibu kan ini punya anak gadis nih. Misalnya ada orang atau tetangga ibu mengajak anak ibu jadi TKI ini, kira-kira ibu menyetujui tak anak ibu jadi TKI? Tidak ya? Apa alasan ibu tidak menyetujui? Enggak ya, kalau contohnya di Singapura, Singapura. Singapura atau Malaysia, banyak yang terjadinya itu macam TKI ini selalu ditelantarkan, Ya, betul. seperti itu ya kan. Nah, janji-janji diiming-imingkan gaji besar, pekerjaan yang bagus atau kayak mana lah gitu ya kan, dari tempat kita ini. Setelah sampainya di tempat tujuan, anak kita tuh tidak dipekerjakan yang bagus, seperti ya macam mana, diskotik, Iya, betul. ya kayak gitu ya kan. Seperti yang lalu dianiaya, tidak dilakukan. Tapi seandainya yang resmi lah, Ya resmi mau itu juga. kayaknya mungkin kalau menurut ibu tuh harus pasti ya Bu, Pasti. harus lengkap ya berkas-berkas dan dokumen-dokumen yang lain. Itu pun masih ragu-ragu dan wanti-wanti juga ya kita kan, walaupun resmi kadang-kadang ada juga yang tidak apa dengan TKI ini bagus seperti kita melayani anak kita, tidak kan ya. Iya. Nah, dipekerjakan kayak mana karena apa, ibu sudah pernah ke sana. Oh ibu pernah ke sana? Ibu pernah ke sana, Kalau saya boleh tahu kemarin ibu kemana Bu? ke Malaysia Oh Malaysia. Itu sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Itu ibu resmi atau tidak resmi? Pancung ya, berarti termasuk tidak resmi ya Bu? Tidak ada. Itu kemarin ibu diiming-imingi dengan apa Bu? Kalau itu ibu pergi sendiri ya, pergi sendiri kerja pun ibaratkan memang ikut agent, Iya. tapi tidak ibaratkan tidak resmi lah kalau pelajar itu ya kan, Iya. paspor saja. Tidak ada sekitar diiming-iming, hanya gajinya sekian Bu, itu katanya. Tapi setelah ibu sampai di sana, Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Majikannya bagus. Majikannya bagus. Majikannya bagus. Tidak seperti yang lain-lainnya. kalau yang resmi ini kan Bu, kalau misalnya kita jadi TKI kan kita kan dapat perlindungan Bu dari pemerintah Bu. Kalau misalnya risiko kita jadi TKI tidak resmi ini, kita tidak dapat, jadi rentan eksploitasi. Nah, maksud kami itu ingin tahu tuh masyarakat sini tuh tertarik tak sama TKI legal nih atau bisa disebut dengan TKI tidak resmi? Ya, tertarik juga sih sebetulnya. Tapi kalau yang misalnya yang resmi ini ibaratnya tuh lebih kayak mana ya? Maksudnya tuh lebih ibu tanggapi lah gitu, maksudnya gitu ya. Kalau yang perancang ini kalau dapat itu jangan ambil. Kalau yang perancang banyak yang terjadi yang tidak. Sebelumnya ibu tahu nggak apa itu TKI? Enggak. Jadi TKI itu Bu, tenaga kerja Indonesia. Itu kayak orang Indonesia nih bekerja di luar negeri. Tapi ibu pernah dengar nggak kalau TKI itu ada yang resmi dan tidak resmi? Menurut ibu yang nggak resmi itu gimana? Gimana ya? Lah lupa ya. Jadi Bu, yang nggak resmi itu kayak dia nggak ada urusan administratifnya Bu. Dia tuh biasanya orang tuh diiming-imingi kayak sejumlah uang kayak gitu langsung berangkat kayak gitu Bu. Tapi dia tuh nggak ada perlindungan hukumnya. Misalnya kita di luar negeri nanti terjadi masalah, misal andai kata lah kita dijual orang gitu Bu, kita nggak bisa dapat perlindungan hukum dari Indonesia karena nama kita tuh nggak terdaftar. Kalau bedanya sama yang resmi tuh kita terdaftar, terlindungi, jadi kita di sana tuh bisa aman. Emang benar kalau
buat prosesnya, buat berangkatnya itu emang agak susah, agak ribet, tapi kita aman di sana, Bu. Jadi Ibu tuh pernah nggak sih dengar di sekitar sini atau tetangga Ibu ditawarin jadi TKI, Bu? Nggak pernah. Di sini nggak ada ya? Kira-kira kalau Ibu ditawarin, Ibu mau nggak jadi TKI? Enggak. Enggak mau. Oke, Bu, makasih ya, Bu. Iya, sama. Ibu tahu nggak kalau TKI itu yang sedangkan yang tidak resmi itu yang di bawah pengawasan pemerintah. Ibu sendiri pernah nggak ditawarin? Ditawarin yang resmi itu sama atau Ibu punya anak kira-kira pernah dapat tawaran itu? Lagi sih pertanyaan. Saya mau dulu. Saya Nafarina Putri dari Ilmu Hukum Universitas Maritim Di sini saya ingin menceritakan tentang ini. Kira-kira Ibu tahu nggak siapa itu TKI? Tahu nggak sih kalau TKI itu dibagi menjadi dua, ada yang resmi sama yang tidak resmi. Apa yang resmi apa, yang tidak resmi apa? Saya bisa jelaskan. Dan ditawarin sama tetangga siapapun punya TKI ataupun anak Ibu. Jadi Ibu nggak berminat dari ataupun anak Ibu. Itu aja sih Bu nanyanya. Terima kasih Bu dengan waktunya. Sebelumnya Bapak pernah dengar nggak TKI itu apa? TKI? Iya. Kalau untuk sekarang nih, Ya. sekarang ini kayaknya tak ahlinya TKI. TKI. Tapi sebelumnya Bapak pernah dengar nggak apa itu TKI? Pernah, saya kerja Indonesia kan, Iya, yang kirim ke Negara lain. yang ke Malaysia, ada yang ke Arab Saudi. Ya, dengan Maksudnya apa tuh? Nah, jadi TKI ini kan ada TKI resmi dan TKI tidak resmi. Betul. Sebelumnya Bapak paham nggak TKI tidak resmi itu apa? Oh, TKI yang tidak melalui jalur istilah pemerintahan ya? Nah, betul. Tahu. Yang Bapak ketahui masyarakat sini lah. Bapak kan ini ketua RT 3. Betul, Nah, jadi di RT 3 ini Bapak pernah dengar tak mereka-mereka ini ditawarin oleh calo-calo lah kalau gitu bahasanya kita? Oh, belum pernah. Enggak pernah dengar ya? Pernah. Semua RT kayaknya belum pernah kalau Belum pernah itu di sini ya. Tapi ini seandainya yang jatuh di diri Bapak, ada orang lah, siapa gitu, tak tetangga Bapak, kawan Bapak, menawari Bapak menjadi TKI, contohnya di Kamboja, itu kira-kira Bapak mau atau tidak? Kalau saya tidak. Apa alasan Bapak tidak mau? Kalau saya tetap saya menjunjung tinggi di mana istilahnya apa? Hujan emas di negara orang tuh. Hujan batu di negeri sendiri lebih nikmat daripada hujan emas di negeri orang. Tetapi ini seandainya Bapak ditawari oleh yang agen atau perusahaan yang resmi, udah ditentukan gaji Bapak sesuai standar lah. Berapa tuh? Itu kira-kira Bapak bersedia tak? Karena saya ada keluarga, saya tak bersedia. Kalau saya ada keluarga, kecuali saya masih bujangan. Kalau saya ada tanggungan, saya rasa saya lebih baik sama keluarga lah. Kalau saya pribadi. Tapi misalnya Bapak nih, anak Bapak lah, ketika udah umur 20 tahun, ada yang nawarin ya, jadi TKI itu. Kira-kira apa Pak? Izinnya? Izinnya Pak? Tak boleh, kalau itu tergantung dia lagi kalau saya. Karena dia memang harus istilahnya kalau saya jujur, saya lebih senang kalau anak saya itu lebih kalau dia lebih merantau lebih bagus. Apalagi resmi ya, resmi ya. Kalau resmi boleh. Yang kita ketahui kan kalau yang resmi ini kan ada perlindungan Pak. Nah, betul. Terus gajinya pun sesuai, waktunya sesuai. Kalau yang tidak resmi ini rentan Pak, rentan eksploitasi itu Pak. Betul. Apalagi kan biasanya kalau maaf cakap nih kita nih orang kampung,
ketika orang datang, misalnya calon itu datang, kita dibujuk lah dengan gaji yang tinggi. Kadang kita ini tergiur Pak, dikasih gaji apa? Ditawari gaji 5 juta. Siapa nggak di ini gaji tinggi aja seminggu kita di sana. Siapa nggak mau kan biasanya kalau kita orang-orang desa sini, orang-orang desa. Jadi saya sarankan kalau misalnya orang lah calon datang tuh jangan mau, kalaupun mau cari yang resmi, yang agennya terdaftar, perusahaan yang terdaftar. Jadi kira-kira nggak ada ya Pak di warga Bapak? Tak ada. Ada ya Pak yang jadi dia Pak? Tak ada. Yang merantau pun istilahnya mereka kalaupun ada sini orang yang ada keluarga di sana, dia tidak TKI. Pada zaman sekarang ini kan banyak yang jadi TKI, apalagi jadi TKI yang tidak resmi, ataupun atau bisa kita sebut dengan ilegal ya. Legal lah, betul. Apalagi di Kamboja tuh. Kamboja kan ini terkenal kan judi online. Iya. Apalagi nanti kita datang ke sana disensara ataupun dijadiin admin judi. Jadi makanya kami datang ke sini tuh sedikit lah ingin tahu lah Pak. Iyalah. Nah, ingin tahu kalau di Bapak tuh mau apa tidaknya gitu. Kalau saya pribadi kan kita ada keluarga, taklah dia banyak kita pernah ada kerjaan kan, bukan ada kerjaan. Saya rasa sekalipun gaji di sana besar, tapi kalau kita jauh dari keluarga, saya rasa taklah. Tapi kalau bujangan, saya rasa boleh mencoba dengan catatan resmi kalau resmi karena gini, kalau resmi itu kita tak tahan pun nanti saat kan kontrak setahun dah lah. Kalau gitu kan. Kalau tidak resmi kan jangan. paspor kita ditahan. Jangan gitu. Itu mati gitu. Mati di sana bisa. Banyak kejadian tuh tidak jangan lah. Ya, jadi saya berterima kasih lah atas waktu Bapak. Siap. Oke. Nanti. Tahu nggak sih apa itu TKI? TKI itu tenaga kerja Indonesia bukan? Iya. Terus kakak tahu nggak sih kalau TKI itu dibagi menjadi dua, yang pertama TKI resmi dan TKI tidak resmi. Kira-kira kakak tahu nggak sih apa itu TKI resmi dan TKI tidak resmi? Oh, kalau itu saya kurang tahu. Jadi TKI resmi itu ditanggungjawabkan oleh pemerintah, sedangkan TKI tidak resmi ini tidak ditanggungjawabkan oleh pemerintah. Kira-kira kakak pernah nggak sih dapat tawaran gitu dari orang sekitar atau tetangga gitu untuk jadi TKI? Sejauh ini untuk tawaran dari tetangga atau dari orang lain belum pernah sih. Kira-kira nih kalau misalnya kakak ditawarin jadi TKI, kakak mau nggak? Kayaknya nggak dulu deh. Kenapa ya? Kalau saya boleh tahu alasannya. Karena yang pertama itu kalau TKI itu kita otomatis keluar dari Indonesia dan bekerja di luar negeri. Dan yang kedua ini kita jauh dari keluarga, intinya berpisah lah. Jadi kakak sendiri nggak mau ya jadi TKI? Iya. Oke. Jadi sekian itu aja sih Kak wawancara dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Kak. Iya.